Halo semuanya, balik lagi di Garasi Online bareng gue Gregi Hardianto. Dan hari ini gue punya Pajero Sport Dakar 2017. Hari ini gue akan ngebahas Pajero Sport Dakar 2017. Tapi gue nggak akan terlalu ngebahas detail mengenai mobil ini, karena gue udah pernah ngebahas sebelumnya. Tapi gue akan ngebahas apa aja sih perbedaan dari 2017 dan yang 2018. Dan gue juga akan menjelaskan bagaimana kondisi dari mobil ini, karena kebetulan mobil ini juga lagi dijual. Oke, yang pertama, mobil ini yang 2017 ini masih CBU. Dia ini rakitan Thailand. Jadi dirakit di Thailand, baru dibawa ke sini. Sedangkan kalau yang facelift yang 2018, dia itu dirakit di sini. Dia udah CKD. Dan untuk perbedaannya, kalau di luar ini dia nggak ada ya. Dia kelihatan sama aja, masih sama persis. Bedanya ada di dalam. Nanti akan gue jelasin. Nah, sekarang gue jelasin mengenai kondisinya. Kondisinya ini bodi masih mulus. Catnya juga masih bagus, dan ini warna putih. Ini adalah warna termahal dari Mitsubishi Pajero. Dan untuk teknologinya, dia sama dengan yang model 2018. Dan untuk di lampunya, dia sama dengan yang facelift. Dia punya DRL dan punya lampu proyektor LED. Dan di sini grillnya pun juga sama, full chrome, dan ada logo Mitsubishi yang agak lumayan gede. Terus di sini dia punya fog lamp warnanya kuning. Sama persis juga sama 2018. Jadi kalau misalkan kita lagi di jalan kabut, lagi di gunung atau lagi hujan deras, ini ngebantu banget buat nerangin. Dan di sini juga sama, masih ada headlamp washernya. Nah, di bawah sini dia ada semacam bumper guard gitu ya, warnanya silver abu-abu. Nah, kebetulan juga kita dapat dua. Jadi depan belakang kita juga punya 2 biji. Jadi ini bisa diganti. Kalau misalkan kondisinya ini udah baret, ini kita bisa replace dengan yang satunya lagi. Dan di sini posisinya dia tinggi. Jadi kalau misalkan buat nerjang banjir, ini juga lumayan tinggi. Karena air intake-nya di sini juga lumayan tinggi ya. Paling kira-kira segini juga masih bisa lah. Dan di sini ada wiper dari Bosch, ada 2 biji. Dan untuk kaca film ini pakai Vicul bawaannya. Dan Vicul ini juga masih ada garansi 5 tahun. Sekarang kita pindah ke samping. Nah, di bagian sampingnya ini dia juga sama, dia nggak ada bedanya, cuma beda di warna ya. Kalau yang kemarin warna hitam, yang ini warna putih. Nah, di sini dia juga ada footstep buat bantu naik. Ini juga kondisi masih bagus, bannya juga pakai Grand Track, masih bagus juga, dan cakram depan belakang. Dan ini juga sudah ABS. Untuk suspensinya ini juga masih enak banget. Ini nggak ada masalah untuk suspensinya. Jadi ini kalau misalkan buat di jalan rusak, ini amat sangat enak banget. Dan di sini bagusnya adalah kalau kita kunci, dia auto retract. Dan di sini juga ada electric mirrornya. Dan di sini juga ada tambahan talang air, dan di atas ada roof rail. Jadi kalau misalkan mau tambahin crossbar dan nambahin box, bisa lebih gampang. Dan di sini tadi udah keyless ya, ada buttonnya. Di sini tutup tangkinya, dan ini biasanya diisi pakai Shell atau Pertamina Dex. Jadi nggak pernah pakai Dex Lite. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Sekarang kita ada di bagian belakang Pajero Sport. Dia punya lampu panjang ke bawah, lampunya gede. Jadi kalau misalkan lagi di jalan, ini kelihatan bahwa mobil ini adalah mobil gede. Jadi dari jauh orang udah bisa ngelihat kayak gitu. Dan ini lampunya LED panjang sampai bawah, dan di sini masih bolam biasa. Nah, kalau untuk yang tahun awal dia nggak ada spoilernya. Nah, di tahun yang ini dia udah kebagian spoiler. Terus di sini ada defogger, ada wiper, dan ada gliss chrome besar. Ada emblem Pajero Sport dan emblem Dakar. Dia juga punya sensor 4 titik di sini. Dan yang seperti gue bilang tadi, di bagian bawah ada bumper guardnya ini, yang depan belakang kita punya 2. Dan sebelah sini dia punya kamera. Jadi kalau misalkan
kita mau mundur, di layar akan muncul tampilan belakang. Untuk ban serepnya, dia ada di bawah. Dan ini ban serepnya belum pernah turun sama sekali. Jadi ini mobil nggak pernah bocor, nggak pernah nabrak, alhamdulillah. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, dia di sini ada pegangan ya. Jadi kalau misalkan mau nutup, tinggal tarik sini. Ini juga pegasnya masih bagus. Nah, ini yang gue bilang tadi, ini untuk bumper guardnya. Jadi kebagian dua ya. Jadi ini yang buat yang depan, dan yang ini buat belakang. Jadi kalau mau di replace, kita punya. Ini untuk bagasinya. Bagasinya juga masih bersih. Ini kita turunin dulu deh sebentar. Nah, ini bagasinya masih bersih, bersih banget. Dan di sini ada laci-laci. Di lacinya ini ada segitiga pengaman dan ada juga P3K. Ini sama sekali nggak pernah dipakai. Jadi segitiga pengamannya belum pernah dipakai, belum pernah turun, dan P3K-nya pun juga belum pernah turun. Nah, yang tadi gue bilang kalau misalkan mau buka ban serep, putar dari sini aja. Nanti di situ ada semacam baut, diputar, nanti dia akan turun. Nah, terus di sini dia juga punya pengait buat ngiket barang. Jadi ada kaitannya, ntar kalau misalkan kita mau bawa barang-barang yang cukup gede takut goyang, itu bisa diikat. Di sini juga ada toolkit yang belum pernah dipakai juga, belum pernah keluar sama sekali. Masih bagus, ada kesimpan di sini. Di sini ada lighter colokan, dan dia punya 2 cup holder di bagian belakang sebelah kanan. Ini adalah mesin dari Pajero Sport Dakar 2017. Mesinnya ini 2500 cc atau 2442 cc. Dan ini mesinnya dia rapi, ada cover ya, common rail, DID. Di sini ada peredamnya, peredam panas. Dan di sini akinya lumayan gede, dan ini kebetulan akinya juga udah diganti. Jadi ini akinya udah baru. Di sini ada radiator, dan di sini dia juga mesinnya turbo. Jadi lumayan kencang dan lumayan irit untuk ukuran cc sebesar ini. Dan dia juga sudah ABS. Mesinnya ini juga mesin terawat, gak pernah ada masalah sama sekali. Dan ini kap mesin ini lumayan berat karena dia ini bodinya lumayan tebel, gak tipis. Sekarang kita udah ada di dalam Pajero Sport Dakar 2017. Gue buka masker dulu ya, gerah, mumpung kameramannya jauh. Nah, kita udah di dalam, dan ini kuncinya. Kuncinya modelnya kotak. Di sini ada lock dan unlock button. Dan di sini juga ada kuncinya. Jadi kalau misalkan amit-amit remote-nya mati, ini masih bisa dibuka. Dan ini kita juga dapat dompetnya asli dari Mitsubishi. Ada tulisan All New Pajero Sport, dan juga ada Mitsubishi Motors. Sekarang kita coba nyalain ya, gerah. AC-nya. Dan di sini terlihat perbedaan dari Pajero Sport 2017 dan 2018 yang antara yang CBU dan CKD. Nah, di dalam sini kelihatan bedanya antara Pajero Sport yang CBU 2017 dan CKD 2018. Inilah perbedaannya. Perbedaannya kalau yang 2017 yang CBU ini dia panel wood dari sini ke tengah sampai ke pintu. Dan ada juga bedanya. Ini bedanya kecil sih, tapi emang jarang orang yang notice sama perbedaan ini. Kalau yang di tahun 2017 ini, tombol modenya ada di sebelah sini. Dan kalau buat nyalain AC, kebalikannya. Dan ini juga gambarnya beda. Kalau ini untuk nyalainnya dia modelnya snow gambarnya, buttonnya. Sedangkan kalau yang 2018 dia tulisannya AC. Dan untuk di bagian bawahnya, kalau yang ini ada button auto aja. Sedangkan yang di CKD, dia ada button synchronize-nya. Jadi bisa disamain atau dibedain suhunya. Dan perbedaannya sih kalau untuk yang di dalam yang kelihatan hanya di situ aja. Nah, kalau yang bagusnya, kalau yang panel wood ini dia nggak gampang kelihatan baret. Sedangkan kalau yang hitam itu kan dia hitam polos, jadi kalau misalkan ada scratch dia lebih kelihatan. Sedangkan kalau ini dia ada motif-motifnya, jadi kalau misalkan pun ada baret dia lebih samar karena dia ada motif kayunya. Ini bagus sih. Untuk head unitnya dia pakai Clarion, sama dengan yang
tahun 2012 yang facelift. Nah, untuk setir-setirnya ini juga masih utuh, masih bagus, dan ada audio steering switch dan juga ada mode untuk MID. Dan untuk kilometernya ini ada di 49 ribuan ongoing. Untuk mobil tahun 2017 ini adalah kategori kilometer yang rendah. Dan bisa kita lihat juga di sini nggak ada baret-baret, ini utuh, ini masih bagus semuanya. Sampai kulit-kulitnya pun juga di sini masih bagus, nggak ada yang pecah-pecah, masih bagus semuanya. Di transmisinya pun juga masih mulus. Biasanya Pajero banyak yang udah baret ya di transmisi sama di setir dan klakson, karena ini adalah daerah yang sering kepegang, jadi sering kena kuku dan itu lumayan gampang baret. Sedangkan ini masih mulus, masih utuh semuanya. Dan untuk model transmisinya dia bagus ya, dia rapih, modelnya kotak. Dan di sini juga transmisinya Tiptronic, jadi bisa manual juga. Di sini untuk nurunin dan di sini untuk naikin. Nah, di sini juga ketika beli dapat CD-nya juga. CD kayak selamat bergabung di Mitsubishi Motors. Ada giniannya juga dan ini masih kesimpan. Ini nanti kita coba play ya. Salam jumpa sahabat Mitsubishi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hisashi Nishimaki, Presiden Direktur PT Kudamayuda Higabel. Nah, ini lacinya dia soft opening dan dia di sini juga ada Mitsubishi Motors. Ini di sini adalah tas untuk owners manualnya. Di sini masih kesimpan rapi semuanya. Di sini ada BPKB. Di sini ada buku servis, owners manual. Terus di sini juga ada garansi untuk kaca filmnya, masih ada juga. Di sini panduan untuk head unitnya dari Clarion masih ada juga. Kunci cadangannya juga ada juga, masih kesimpan di sini juga semuanya. Dan di sini sisanya buat bukti-bukti servis ya. Nah, ini masih lengkap semuanya. Jadi dokumen-dokumennya segala macam, faktur pun juga masih ada. Di sini AC juga sama ya, di sini sudah dual zone. Jadi kalau yang kanan kedinginan, yang kiri bisa ditinggiin biar nggak terlalu dingin. Begitu juga sebaliknya, jadi enak ya. Di sini ada hazard dan di sini ada AC belakang. Di sini ada colokan lighter buat charger. Ada cup holder dan di sini juga ada laci yang bisa dipakai sebagai armrest juga. Dan bisa kita lihat ya, ini masih utuh-utuh semua, belum pecah-pecah, masih bagus. Nah, di sini juga ada sunroofnya. Yang dimana sunroofnya itu kalau ngebuka otomatis, sedangkan kalau nutup dia manual, harus ditekan. Dan ini nggak ada bocor dan motornya pun juga masih bagus. Karet-karet pun juga masih bagus semuanya. Di sini juga ada lampu baca. Di sini mikrofon buat kalau misalkan telepon. Di sun visor ada kaca dan buat naruh kartu. Di sini pun juga, dan ada airbagnya juga. Ada tweeter di pilar A, kiri dan kanan. Speakernya ada di pintu, di door trim. Dan door trim ini bisa buat naruh barang dan juga naruh botol. Dan di sini juga sama kayak 2018, bahannya kulit, empuk, bagus. Dan di sini juga ada panel buat power window dan lock jendela. Di sini ada electric mirror dan juga ada retract-nya. Jadi retract bisa dipakai ketika kita ngunci, dia otomatis ngelipat. Dan juga kalau misalkan kita di jalan papasan sama motor, bisa kita lipat juga sendiri dari dalam. Dia langsung lipat. Dan sekarang kita coba pindah ke bagian belakang. Sekarang kita ada di kabin tengah dari Pajero Sport. Tinggi gua yang 167 168 ini posisi nyetir gue. Dan ini legroomnya lega banget. Dan ini kaki bisa masuk kolong. Jadi membuat kaki ini sama sekali nggak ada masalah. Dan untuk joknya ini posisi paling tegak. Dia bisa reclining. Dan ini posisinya nyantai banget, enak banget. Dan kalau misalkan kita mau
lebih nyantai lagi, ini ada armrest yang ada cup holdernya juga. Kayak gini, cup holdernya bisa buat 2 gelas atau 2 botol. Dan untuk desain cup holder baris kedua pun juga berbeda dengan cup holder Pajero CKD 2018. Karena dia modelnya nyantai, jadi banyak Pajero yang pakai supir, yang punya mobil duduk di belakang, karena ini menurut gua enak, nyaman. Joknya sendiri empuk, jadi buat didudukin ini relax banget. Dan ini AC-nya juga dingin. Dia ada double blower, tapi blowernya di samping. Kenapa di samping? Karena di sini ada sunroofnya. Jadi otomatis nggak bisa naruh blower di sini. Blowernya ditaruh di samping. Dan di sini pun juga selain di kiri, di kanannya juga ada armrestnya. Dan armrestnya ini lurus, jadi posisinya benar-benar enak, nyaman banget. Dan di sini juga ke bagian seat belt. Dan di sini untuk ngatur suhu AC-nya. Jadi ini blowernya diatur dari sini, mau dingin atau mau biasa aja, bisa dari sini. Dan di sini ada lampu bacanya 2 biji ya. Selain cup holder di sini, di bagian sini juga ada tempat buat naruh botol. Jadi buat naruh botol ini dia ada 6 totalnya di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa buat taruh 6 botol. Di sini untuk akomodasi lumayan banyak. Dan di bagian sini pun juga masih ada tempat buat naruh-naruh barang. Jadi ini lumayan bagus sih menurut gua. Selain itu juga di pintunya, di bagian bawah ini ada lampu. Jadi kalau misalkan malam, dia kayak nerangin jalan buat di bawah. Lampu di sini warna kuning, jadi lampu ini berfungsi buat nerangin jalan ketika kita turun dari mobil. Untuk baris ketiga, di 2017 CBU dan 2018 CKD, nggak ada bedanya, semua masih sama. Sekarang kita coba jalan ya. Nah ini kalau seatbeltnya nggak dipasang, dia bakal bunyi terus untuk warningnya. Nah kita masukin D, dia nggak nyentak. Ini metiknya masih bagus, mesinnya pun juga masih bagus. Secara kilometernya juga masih 49.000. Dan untuk suspensinya ini enak ya buat jalan-jalan rusak kayak gini nih. Dia tuh nggak keras. Suspensinya dia cenderung empuk. Bedanya dengan kompetitor lain ya, dia punya hill start assist. Jadi ketika kita diem di tanjakan kayak gini, kita lepas rem, dia nggak akan melorot sampai beberapa detik. Nah, nanti dia akan langsung melorot. Biasanya ini bekerja ketika di tanjakan curam. Kalau tanjakan yang landai biasa, dia masih kebantu sama transmisi D-nya. Jadi dia masih agak maju. Kalau di tanjakan agak curam, hill start assist-nya akan kerja. Dan kita coba jalan. Suspensinya selain enak buat di jalan rusak, di jalan aspal kayak gini pun juga dia enak. Untuk bannya dia ngegigit banget ke aspal. Dan untuk tenaganya, dia salah satu yang terbesar di kelasnya. Dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu Toyota Fortuner, tenaganya dia ini lebih besar. Dan torsinya pun juga lebih gede. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, ini di kisaran 1:10 sampai 1:12, tergantung dari kaki dan juga tergantung dari traffic dari jalanan. Untuk posisi nyetirnya sendiri, ini nyaman ya. Dia itu joknya nge-support punggung, jadi nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, jadi badan kita nggak goyang-goyang. Dan juga untuk visibilitasnya sendiri, dia luas banget ini. Jadi kaca, kiri kanan, depan, kelihatan jelas semua. Tapi emang kalau mobil gede pasti ujungnya nggak kelihatan ya. Jadi kesimpulannya, mobil yang lagi gue jual ini adalah dalam kondisi yang amat sangat rawat. Service record di Mitsubishi, kilometer masih rendah, dan juga buku-buku semua masih lengkap. Sampai juga ke toolkit, ke P3K, segitiga pengaman, itu masih disimpan rapi semua. Dan ban serep pun juga belum pernah turun. Kaca film masih ada garansinya, dan juga bodi-bodi ini nggak pernah nabrak, nggak pernah kena banjir. Jadi ini benar-benar kondisi aman. Mobil ini juga nggak pernah dipakai off-road, jadi benar-benar dipakai dalam kota aja. Jadi untuk kondisi kaki-kaki segala macam semuanya masih bagus, dan ini nggak pernah ada part yang diganti. Jadi ini kondisi masih full standar, semuanya masih full original. Dan untuk pajaknya per tahun ini ada di angka 6 jutaan.
untuk mobil dengan cc sebesar ini dan dengan tahun 2017 ini termasuk standar harganya, nggak mahal. Dan untuk harganya sendiri ini open di 430 juta dan masih nego sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Dan lokasi mobil ini ada di Cinere, Depok. Jadi kalau misalkan emang minat, bisa kontak langsung lewat DM kita di Instagram @garasionline. Oke, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.